Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih dipertemukan di ruangan yang sangat megah ini ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan komunitas belajar kita. Hari ini komunitas belajar kita akan membahas tentang sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan SMP Negeri 1 Kayu Agung. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk keberkahan acara kita, mari kita buka acara kita dengan bersama-sama melapaskan al-basmalah. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Kayu Agung kepada Ibu Hajah Neti Fatimah, SPD, MPD, kami persilahkan. Ya, melatih untung tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, semoga sembah sejahtera untuk kita semua. Amin. Coba lagi. Melatih senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Awali acara dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Kumpul di ruang kita yang indah ini dalam acara sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK ya. Salawat serta salam kita haturkan kepada lanjutkan mengenai SSK. Terlebih dahulu kami mengucapkan tak henti-hentinya berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang mana tanpa kerjasama dari Bapak Ibu Guru apa adanya kami. Alhamdulillah berkat kerjasama kita semua, tujuan kita satu, meningkatkan sekolah kita ke jenjang lebih baik lagi. Kami ucapkan terima kasih kepada kesiswaan yang selalu membina anak-anak. Entah berapa kali kami juga menjelang malam, apalagi Pak Holil. Dan tentunya siswa itu dari Spanyol, rambut segala macam, ya. Untuk humas juga, masalah siswa dan masyarakat untuk kurikulum, telah menyelesaikan masalah administrasi dan guru-guru, sapras tentang sarana sekolah, dan juga Ibu Ros yang nantinya memberikan ekstra kurikulum kepada siswa baik dan maupun yang lainnya. Pak Nuargo dan pembinaan OSIS, Pak Mariswan kemarin sudah selesai mendidik siswa dan guru dalam AMBK dan juga Sulinjar. Sulinjar sudah selesai belum Pak? Sudah semua, alhamdulillah. Semoga kita selalu berharap nilainya terbaik ke depannya. Dan yang lebih lagi, kami ucap terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua telah bekerja sama dengan kami. Alhamdulillah kami sudah menambah 4 bulan di sini. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Kata saya tadi tujuan kita satu, meningkatkan baik sekolah dan juga membimbing anak-anak kita ke lebih baik lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kami katakan tanpa bantuan kalian saya tidak ada apanya. Alhamdulillah saya bekerja dengan orang-orang yang bijak, dengan orang-orang yang profesional. Pada hari ini
kita sosialisasi tentang sekolah siaga kependudukan. Ya, Pak Margo sudah minta buatkan tempat, alhamdulillah kemarin sudah dicek lokasinya. Nanti Pak Margo berbaiki sedemikian rupa. Saya kira Bapak Ibu sudah mengetahui tentang SSK ini sedikit demi sedikit. Ini bukan saja sama kita yang belajar, ini seluruhnya. Kalau tidak salah saya pernah buka di YouTube itu dari tahun berapa di Jakarta sudah diinikan tentang sekolah siaga kependudukan. Di situ diinikan profil sekolah. Ini mestinya masih ada lagi, tapi kami nanti lebih jelasnya mungkin Pak Margo lebih rincinya. Tentang SSK ini, semua kegiatan kependudukan ada di sekolah. Di sini contohnya itu misalnya kegiatan belajar dalam kelas, itu ada proyek literasi dalam kelas itu, juga ada kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah. Makanya kemarin sudah kami ambil ini juga, pokoknya semua kegiatan foto yang mengenai kegiatan kita sekolah itu bisa ditampilkan. Ini kegiatan kita kemarin waktu Maulud sama apa ini kemarin? Ya, ini ada bagian hadiah. Ini kami mengikuti 17-an di dinas. Kami jelaskan sedikit, sekolah siaga kependudukan itu sekolah yang integrasi pendidikan kependudukan dan keluarga berencana dalam mata pelajaran yang dalam terdapat pojok pendudukan sebagai salah satunya sumber peserta didik dalam upaya pembentukan generasi berencana. Ini yang pelang tadi saya sebutkan, setiap sekolah semua sudah ada pelang ini. Alhamdulillah sudah selesai, kemarin kita pasang. Sekolah saya kependudukan itu 8 fungsi. Pertama, fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi pelindungan, fungsi reproduksi, ini mungkin IPA barangkali ya, fungsi sosialisasi dan kependidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan. Tindak lanjut dan pembentukan SSK itu dan pojok kependudukan itu, di situ ada workshop integrasi sekolah siaga kependudukan, ada workshop pembuatan LPP dan LKS SSK, ada implementasi SSK di dalam kelas, ada launching SSK bersama lintas sektor SKP dan OPD, ada juga nanti dibuatkan SK sekolah siaga kependudukan dan juga pojok kependudukan. Nanti ada materi, baik buku, berupa modul, ada poster, tabloid dan lain sebagainya, ada pendampingan SSK. Ini juga ada kegiatan bersama. Batasan pengertiannya itu ada sekolah siaga kependudukan, ada pojok kependudukan. Kalau SSK itu sekolah itu mengintegrasi pendudukan, keluarga berencana, bangun keluarga berencana, dan beberapa mata pelajaran atau muatan lokal, khususnya kependudukan di mana dalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar di peserta didik untuk upaya sebagai pembentukan generasi berencana. Kalau pojok kependudukan itu salah satu sumber belajar dan informasi bagi peserta didik berisi materi-materi yang berkaitan dengan pendudukan yang diajukan. Baik, terima kasih kepada Ibu Hajah Neti Fatimah, SPD, MMPD. Selanjutnya Bapak Ibu kita ke acara inti, sosialisasi siaga kependudukan SSK yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Nuargo, SPD ya. Pada Bapak Nuargo, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, hari ini mungkin komunitas belajar kita berbeda dari sebelum-sebelumnya mungkin, karena hari ini kita akan membahas suatu kegiatan ataupun implementasi. Jadi ini program
dari Pak Sekolah, Ibu Pak Sekolah sudah menyampaikan tadi bahwa program ini harus kita implementasikan dan harus kita laksanakan. Baik, yang terhormat Ibu Pak Sekolah SMP Negeri 1 Kayagung yang hadir pada hari ini, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah yang sempat hadir mungkin hari ini, dan Bapak Ibu atau pembina-pembina ekstrakurikuler yang sempat hadir pada hari ini, dan Bapak Ibu guru yang berbahagia yang sempat hadir pada hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kegiatan kita hari ini adalah implementasi SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Jadi nanti apa yang Nuargo peroleh kemarin, kemungkinan nanti kita sampaikan hari ini. Bapak Ibu, untuk menghilangkan tegang dulu, biasa kita ya, ice breaking dulu. Silakan berdiri Bapak Ibu, kita senam dulu. Ditiru ya. Iya, jalan di tempat dulu. Yang ngantuk. Iya, tangannya digoyang. Tuh, 2, 3, 4 lagi, 1, 2. Iya, digoyang. Lagi. Iya, yang di belakang digoyang. Ibu Sri, contoh Bu Sri. Iya, kita lemaskan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, 2. Di tempat. Oh ya, Ali galau ya. Langsung ngejoget nih. Digoyang. Lagi. Tuh. 2. Jalan lagi. Tarik nafas. Yang mengas duduk. Apa? Bu Rara, joget sini Bu Rara. Iya, silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, mohon izin bukan menggurui dan bukan mendahului Bapak Ibu, apalagi di sini mungkin banyak guru-guru senior yang mungkin hari ini hadir. Mohon izin, jadi Nuargo di sini akan menyampaikan implementasi tentang Sekolah Siaga Kependudukan. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu boleh lihat. Mungkin tidak terbaca, tapi Nuargo jelaskan. Ya, jadi kebijakannya adalah mewujudkan keluarga berkualitas, pertumbuhan penduduk yang seimbang. Ini arah kebijakan strategi BKKBN, bukan di pendidikannya ya, di BKKBN-nya Bapak Ibu. Jadi kita lihat dulu BKKBN-nya seperti apa. Jadi pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia maju, berdaulat, mandiri, kepribadian, berlandaskan gotong royong. Ini adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh BKKBN. Nah, seperti ini. Jadi mereka ada berapa item yang mereka fokuskan untuk menuju Indonesia maju. Jadi pertumbuhan penduduk yang jadi menyelenggarakan keluarga berencana kesehatan reproduksi secara komprehensif. Nah, dari semua ini yang difokuskan adalah mengendalikan ini Bapak Ibu. Jadi fokusnya BKKBN adalah mengendalikan, jangan sampai kepadatan penduduk di Indonesia itu semakin lama semakin bertambah. Nah, ini adalah isu-isu kependudukan di dalam pendidikan ataupun kependudukan maupun di dunia apapun pasti ada isu-isu yang muncul Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Jadi isu-isu yang muncul ini adalah pertama, pengendalian kuantitas. Apa sih pengendalian kuantitas? Dominasi penduduk usia produktif. Dan perbedaan bonus demografi antar wilayah, ya. Terus yang kedua adalah penataan persebaran dan pengarahan mobilitas. Jadi perubahan migrasi dari tempat ke tempat,
Terus yang ketiga adalah penguatan tata kelola administrasi. Yang keempat, peningkatan kualitas dan pembangunan keluarga. Ini isu-isu kependudukan yang harus kita persiapkan dan harus kita hadapi, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, sekarang kita mulai pendidikan kependudukan melalui sekolah siaga kependudukan. Ini baru tugas kita, Bapak Ibu. Silakan next. Nah, apa itu sekolah siaga kependudukan? Nah, jadi sekolah siaga kependudukan adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran dan atau muatan lokal khusus kependudukan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi integrasi itu bagaimana tentang kependudukan ini masuk di mata pelajaran kita. Pelajaran IPS masuk. Ya, jadi bukan bukan mata pelajaran baru, bukan, tetapi mengintegrasikan, menambahkan di mata pelajaran Bapak Ibu. Itu pun bukan merubah subtema-tema pembelajaran, bukan, tetapi sebagai pendamping di dalam mata pelajaran Bapak Ibu. Oke, penerapan pendidikan kependudukan juga dilakukan melalui berbagai kegiatan kesiswaan dan bimbingan konseling, Bapak Ibu. Boleh dari BK juga konseling, juga penyelenggaraan pojok kependudukan. Tadi sudah disampaikan Ibu Pak Sekolah. Kayaknya atau guru-guru kita belum ada gerakan untuk ke pojok baca. Nah, sekarang sudah disupport, ada kebijakan kita membuat pojok baca. Kita manfaatkan pojok baca ini sebagai pojok baca untuk atau pojok kependudukan. Nanti kita integrasikan juga. Lanjut. Baik, tujuan dan manfaatnya. Manfaat Bapak Ibu, kalau integrasi itu bisa dilaksanakan. Tentang kondisi kependudukan. Nanti kita ambil garisnya kependudukan. Selanjutnya, peserta didik memiliki sikap perilaku berwawasan kependudukan serta berpartisipasi berperan mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia. Jadi tentang kependudukan mulai dari kepadatan tadi, isu-isu muncul tadi, mobilisasi, gimana imigrasi, bagaimana dan lain-lain. Peserta didik berperilaku mencerminkan keluarga berkualitas. Nah, Bapak Ibu nanti di dalam itu kita juga menceritakan ya bagaimana menciptakan keluarga yang berkualitas. Berkualitas seperti apa? Misalnya dari taraf kehidupannya, kehidupan sehari-harinya, hidup sehatnya, bagaimana? Di situ. Selanjutnya, peserta didik memiliki pengetahuan yang utuh tentang masalah manfaat kependudukan setempat. Peserta didik mampu menyajikan data mikro kependudukan dalam bentuk peta, grafik, atau digital untuk dianalisis sederhana. Mungkin di pelajaran ada nggak Ibu yang pendudukan? IPS ataupun ini? IPS ada? Nah itu. Jadi Bapak Ibu harapannya seperti itu. Jadi seperti IPS tadi, tapi sekarang diintegrasikan ke mata pelajaran lain. Selanjutnya membentuk generasi muda berencana dan berkualitas. Jadi harapannya setelah kita integrasikan itu, harapan kita siswa SMP 1 ini bisa merencanakan kehidupannya. Mungkin di dalam bahasa Indonesia bisa nanti integrasikan, menceritakan rencana kamu kehidupan nanti seperti apa. Misalnya saya mau nanti ke SMA 1, nanti saya ingin ke universitas ini, boleh mereka ceritakan, kan itu rencana mereka, itu rencana yang positif. Terus mengurangi drop out, putus sekolah. Nah, dari integrasi ini harapan kita, pendidikan ini penting kalau misalnya kita mencapai cita-cita, harapannya dari kita pembelajaran integrasi kependudukan tadi, pentingnya kehidupan yang sehat ataupun berkualitas, ya harus sekolah. Jadi mulai mencerminkan bagaimana kesehatan yang di dalam kependudukan itu. Meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik dan peserta didik akan manfaat dan dampak dari kependudukan. Lanjut. Ini tujuannya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mulai integrasinya, harus tahu dulu tujuannya tadi. Nah, lanjut. Efektivitas penerapan pendidikan kependudukan di sekolah. Total siswa di tahun 2022 sampai 2023 ini dari masuk ya, itu ada 39.131.685.
SD, SMP, dan SMA 2022-2023 dari statistik nih ya, data statistik. Terus sistem pembelajaran kurikulum sistematis, gradual, berjenjang. Ketersediaan tenaga pendidik, nah ini 2.622 termasuk 161 itu kalau Ibu Sri Dakati jadi 2.622.160. Itu kan total guru sekolah 2022-2023. Kalau Ibu Sri Dakati berarti 2.622.160. Nah, benar tak? Jadi itu total guru ada di Indonesia. Fasilitas, sarana prasarana pembelajaran memadai, kurikulum nasional, integrasi materi kependudukan mudah ditetapkan dan secara nasional. Lanjut, peserta didik memiliki kewajiban melaksanakan evaluasi, pembelajaran ujian dan lain sehingga memotivasi peserta didik untuk menguasai materi yang diajarkan di sekolah. Lanjut, ini jalur formal ya. Nah, tahapannya Bapak Ibu. Nah, kita mulai ya ke sini. Bapak Ibu fokus sini. Fokus ini tahapannya. Pertama kita koordinasi. Rapat koordinasi OPD itu kebijakan dari Dinas Pendidikan. Serta melaksanakan perjanjian kerjasama lembaga itu sudah. Dinas Pendidikan Kabupaten Oki kemarin sudah bekerja sama, sudah tanda tangan kerjasama MOU dan sudah memunculkan SK, termasuk SK SMP 1 sudah diterbitkan oleh BKKBN. Sudah dilaksanakan, tahap koordinasi sudah selesai. Sekarang tahap kita yang kedua, sosialisasi dan orientasi. Sosialisasi hari ini Bapak Ibu. Orientasi belum. Sosialisasi untuk pengelolaan pelaksanaan SSK, orientasi diklat guru tentang kependudukan, penyusunan RPP, kemudian penyusunan rencana kerja implementasi SSK di sekolah. Jadi ada 3. Orientasi tadi, sosialisasi pada hari ini, orientasinya mungkin nanti disusun jadwal kembali, kita akan menyusun RPP atau modul ajar. Kelas 7, kelas 8 modul ajar, kelas 9 RPP. Dan yang terakhir kita menyusun rencana kerja. Nanti kami minta sama Ibu Pak Sekolah untuk menyusun pengurusnya dulu Bapak Ibu. Ya, pengurus dari SMP 1 yang mengurusi SSK ini. Bapak Ibu, jangan terpaku nanti, oh Nuargo sudah tahu, jangan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang punya luang waktu, bisa berkontribusi untuk sekolah, boleh dibantu. Karena ini untuk kepentingan bersama. Jadi boleh nanti diajukan dan boleh diusulkan ya. Terus nanti kita implementasikan. Jadi nanti kepengurusan dari guru ya, tenaga pendidik, gurunya nanti di SK oleh sekolah. Bapak Ibu inilah yang akan bertugas seperti pembina OSIS. Nanti rencananya Nuargo akan menyusun organisasi namanya PIK-R. PIK-R. Ya. Pusat Informasi Konsultasi Remaja. Pengurusnya itu Bapak Ibu siswa kita. Jadi berdampingan dengan OSIS. Kalau kita tidak punya pengurusan PIK-R ataupun kependudukan ini, sulit kita akan bergerak. Tidak mungkin Bapak Ibu yang masang spanduk, Bapak Ibu yang mawai meja, tidak mungkin kan? Jadi anak-anak inilah yang akan bergerak, tapi yang pendamping SSK yang di SK-kan oleh kepala sekolah nanti yang bertugas mengkoordinir. Jadi misalnya ada ketua, ada wakil, ada sekretaris di pengurusan itu, misalnya bidang ini, nanti pengurus dari PIK-R ataupun duta kependudukan ini akan konsultasi sama pendamping-pendamping ini. Dan nanti ini oleh pejabat berwenang Bupati terkait perwakilan BKKBN menyiapkan SK MOU selesai, sudah dibuat itu. Terus materi RPP LKS kegiatan kesiswaan nanti kita bahas Bapak Ibu, di mana kita selipkan, kita masukkan. Misalnya di PJOK, ini PJOK ada makanan sehat bergizi, itu salah satu Bapak Ibu untuk kehidupan yang sehat tentang kependudukan, boleh masuk di situ. Misalnya tadi sudah saya tadi sudah ngobrol sama Ibu Waras, Bu Waras masalah IPA ya Bu Waras. Bu Waras itu ada reproduksi, boleh Bapak Ibu, reproduksinya bisa dimunculkan di situ. Jadi RPP sudah masuk, berarti IPA sudah ada, PJOK sudah ada. IPS tadi tentang Ibu ini imigrasi ya Bu. Nah imigrasi juga sudah. Nah sudah masuk di situ. Agama nanti mungkin Pak Zul bisa masuk di situ tentang apa? Misalnya kan bisa juga
di agama, misalnya agama Islam yang apa namanya bersih itu dengan kehidupannya dan lain-lain bisa diintegrasikan tentang kependudukan, tentang kehidupan. Ya, makanan halal boleh dan lain-lain boleh dimasukkan Bapak Ibu. Itu salah satu penunjang di RPP. Ada juga misalnya tentang seni budaya. Saya sudah konsultasi juga sama Pak ini tadi. Pak Juju, Pak Juanda. Pak Juanda kalau bisa di seni budaya atau bagian tari, nanti nari, kalau bisa buat produknya tari tentang kependudukan. Boleh Bapak Ibu dibuat. Apa temanya misalnya tentang pendudukan, misal makanan sehat tadi, ataupun keluarga berencana. Mungkin dia buat tarian keluarga berencana, ataupun misalnya tidak nari, misalnya ada apa drama, boleh. Nah, bahasa Indonesia ada Bapak Ibu. Puisi ada kan, puisi? Buat puisi tentang kependudukan. Ya, bisa. Jadi boleh dibuat dan di situ diintegrasikan. Terus perencanaan SSK implementasi. Nah, setelah kita nanti buat Bapak Ibu, kita laksanakan uji coba pelaksanaan. Nanti setiap guru akan kita dokumentasikan pada waktu ngajar integrasi bagian kependudukan itu. Misalnya PJOK, misalnya Bu Ros, kami dengan Bu Ros. Hari ini misalnya tentang makanan sehat. Ya kita rekam atau kita foto atau kita ya pokoknya rekam, kagak ada tim dari kita buat rekam kayak kita upload dan lain-lain. Nanti mungkin giliran pelajaran agama nanti kita rekam boleh. Misalnya tadi bahasa Indonesia buat puisi, mungkin kita praktek puisi kita buat rekamannya. Setelah pembuatan RPP, jadi nanti Bapak Ibu tolong siapkan satu RPP Bapak Ibu temanya untuk diintegrasikan ke kependudukan. Satu RPP-nya, nggak perlu yang sampai kalau misalnya olahraga misalnya sepak bola, bola basket, bola voli, tidak setiap itu tidak. Tapi salah satu RPP-nya itu ada materi integrasi kependudukan. Pilih, tidak apa-apa Bapak Ibu. Misalnya Ibu Sri tentang puisi yang tadi. Iklan, nah boleh iklan tentang misalnya stunting tadi ya kata Ibu, stunting boleh, stunting tentang KB keluarga berencana, terus tentang posyandu boleh Bapak Ibu. Nah itu salah satunya. Bila perlu ada produknya yang dihasilkan. Oke, terus nanti implementasinya SSK-nya kita laksanakan. Lanjut Bu. Nah konsepnya program SSK berbasis kurikulum nasional. Program dapat disesuaikan dengan mata pelajaran yang ada dalam kurikulum kegiatan kesiswaan. Bukan mata pelajaran baru dan tidak menambah jam pelajaran. Nah, tenang Bapak Ibu, tidak jadi 30 jam, tetap 24 jam. Tidak nambah jam, tapi nambah materinya di dalam modul ajar. Terus program SSK menjadi wadah bagi program-program digulirkan BKKBN. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ada program PIK-R, genre yang viral kemarin, duta genre, ya Pak. Genre dan lain-lain dengan sasaran pelajar. Lanjut Bu, ini yang kita susun. Nah, klasifikasi sekolah siaga kependudukan, indikator, SK-nya sudah ada. Nah, Bapak Ibu, di layar ini ada dua, ada klasifikasi dasar, ada klasifikasi paripurna. Jadi kita ini kaget dipantau SMP 1. Sama Cak Puskesmas Bapak Ibu. Ada dasar, ada paripurna. Nah, kaget SMP kita masuk di bagian mana? Kalau klasifikasi dasar, SK-nya harus ada. Ikut sertaan dalam kegiatan sosialisasi seperti ini sudah ada. Orientasi penyusunan RPP, 1-2 guru yang mendapatkan orientasi. Ini kan lebih kan Bu? Nah, terus tersusunnya RPP, 1-2 RPP. Terus koordinasi penguatan SSK, 1 kali pertemuan SSK, pojok kependudukan, kegiatan kesiswaan mengandung konten kependudukan. Bapak Ibu, tidak terlalu berat ini sebenarnya. Kalau kita klasifikasi bagian dasar, mungkin itu bagi SMP 1 mungkin jangan sampai di situ posisinya. Kalau bisa di paripurna. Jadi SK-nya sudah ada, keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi ada, orientasinya
lebih dari 2 guru mendapatkan orientasi. Nanti minggu depan minggu selanjutnya Kombel orientasinya lebih dari 2 guru. Jadi seluruhnya ini. Dan mungkin Nuargu nunjuk Ibu Rahma be. Ya. Mungkin Bu pas sekolah nunjuk Ibu ini be apa? Bu Nurela be berdua. Biar adil seluruhnya. Kita juga sama-sama kan bisa. Terus RPP-nya paling lebih dari 2 RPP. Sebenarnya berarti 3, 4 sudah masuk paripurna. Tapi tidak kemungkin Nuargu ataupun tim sekolah misalnya minta tolong Bu Rahma be dengan Bu Nurela be berdua. Yang lainnya tidak, kasihan kan. Lemalah kita galau-galau Bapak Ibu. Cuma integrasikan. Lebih bagus karena pesan dari BKKBN Sumsel lebih dari 2, nah 3, 4, 5 sampai 10 mapel itu masuk semua bagus. Lebih bagus. Nah, jadi kita masukkan nanti satu RPP kita masukkan integrasikan kependudukan. Terus terdapat ruang tersendiri Bu. Ini ada pojok kependudukan. Tadi Ibu minta tolong sama wali kelas untuk pojok baca. Kita ganti Bu, jangan pojok baca tapi pojok kependudukan. Nah, pojok kependudukan ini kalau kita klasifikasi dasar ada di perpus boleh dibuat, tapi kalau di dalam perpus cuma posisinya adalah di dasar. Jadi paripurna itu ada ruangan tersendiri. Kalau di Prabu Muli adalah juara ini ada lombanya Bapak Ibu paripurna ini. Jadi ada lomba sekolah kependudukan di Prabu Muli itu juara 1 Sumselnya itu dia punya pojok kependudukan di setiap kelas dan ada kantor pusatnya. Pusat di sekolahnya ruangan tentang kependudukan itu. Nah, Ibu Pak Sekolah sudah menyarankan untuk pojok kependudukan ataupun ruangan untuk kependudukan atau PIK itu bergabung dengan OSIS. OSIS di dalam kan ada dua ruangan Bapak Ibu. OSIS di dalam, di luarnya PIK R ataupun nanti genre ataupun kependudukan kita. Jadi ruangan tersendiri. Nah, yang Bapak Ibu silahkan mohon wali kelasnya di sudut-sudut. Bila perlu dibuat hiasan kependudukan. Itu. Jadi ini kriterianya kalau kita nak paripurna, nak lomba di ujung. Lanjut. Nah, penguatannya. Kepala sekolah ini memasukkan pendidikan sudah, sosialisasi sudah, fasilitasi orientasi, memasukkan materi kependudukan, memasukkan konten kependudukan, publikasi pendidikan dan menjadi motivator bagi sekolah. Ini tugas-tugas, ada OPD, ada dinas, kepala sekolah mungkin kita lanjut. Next. Lomba sekolah. Nah, sekarang ini Bu yang kita tuju. Dari Kepala Dinas Pendidikan berharap 30 sekolah yang mewakili kemarin bisa ada yang tembus di nasional, paripurna. Nah, ini harapan kita. Lanjut Bu. Nah, lomba SSK paripurna. Ini mungkin yang Bapak Ibu di Jinggo Kepala Sekolah. Ada SMP mana sudah mulai bergeliat untuk mengikuti ini. Jadi kita harapkan SMP 1 kalau bisa dapat ini tahun ini. Paling akhir itu bulan 5, 2025 pengumuman. Ada tujuan memotivasi, sudahnya ada penghargaan, dan sebagai salah satu bentuk pembinaan dilakukan di dalam rangka pengembangan kualitas SSK. Kategorinya adalah kategori pengelolaan program SSK terbaik tingkat kabupaten. Nah, tingkat provinsi. Nah, ini ada paripurna terbaik. Ada SMP, terus SMA. Lanjut. Penghargaan dari BKKBN. Ketentuan lomba. Peserta lomba hanya dapat memenangkan satu kategori. SMP 1 misalnya. Peserta lomba wajib mengirimkan berkas lomba. Untuk lomba tingkat nasional, berkas dikirimkan melalui Google Form pada link ditentukan di Kombel selanjutnya kita akan orientasi tentang modul ajar yang harus kita persiapkan. Nanti Bapak Ibu satu RPP sudah disiapkan atau satu modul ajar untuk disiapkan khusus untuk kependudukan. Jadi satu tema boleh nanti akan kita upload. Silakan buat di PDF nanti dikumpul lewat Google Drive. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian tentang materi sekolah kependudukan. Arah kita sudah jelas bahwa kita akan mengikuti lomba dan harapannya Bapak Ibu bisa berpartisipasi untuk mengikuti lomba ini. Ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti boleh ada pertanyaan Bapak Ibu, kami persilakan. Baik Bapak Ibu, supaya acara kita ini berkah, kita tutup acara kita dengan doa dulu ya Pak Model ya. Supaya
Mungkin ada hilaf di antara kita ya, jadi kita semua kembali tanpa ada beban. Mungkin seperti dia, kita tutup dengan doa yang akan dibacakan oleh Pak Ulil. Supaya berkah ya, kepada Pak Ulil kami katakan. Baik Bapak Ibu, kita berdoa mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah SWT, tetap terjaga kekompakannya, selalu cair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ila nuril faisal ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahli nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wal-istiqamata husnul khatimah. Allahumma a'inna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akhirna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul 'alim innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Langsung menjadi Baik Bapak Ibu, kita tutup acara kita dengan bersama-sama melapaskan hamdalah. Kami sekali lagi kita maaf apabila ada kata-kata yang salah. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah.